Baiklah anakku sekalian, Ibu buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah anakku sekalian, hari ini di depan kalian sudah ada 3 ibu-ibu guru, ya, dan kami mengumpulkan anak-anak hari ini, ya, kalian hari ini untuk memaparkan terkait pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yang merupakan tugas ibu-ibu guru di aksi nyata modul titik 3, ya, 3.3 di kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, ini kami perkenalkan, Nak. Ya, jadi di sekolah ini alhamdulillah ada 3 ibu guru yang mengikuti program guru penggerak dan kami diberi nama ini CGP, ya, kepanjangan dari calon guru penggerak. Nanti kalau lulus, mudah-mudahan lulus, baru dikatakan GP, guru penggerak, ya Nak ya. Nah, perkenalkan yang pertama, ini yang ada di depan Ibu guru cantik, ya, Ibu Rizka Adelia Sari. Semua sudah kenal ya Nak ya? Ya. Kemudian yang kedua Ibu Andi Suci Arlianingsi, ya. Yang ketiga, jadi Bu Guru Cantik Andi Suci Arlianingsi, semua sudah kenal ya. Kemudian yang ketiga saya sendiri Ibu Sulkia. Nah, kami Nina alhamdulillah kami mengikuti pendidikan guru penggerak dan berada di angkatan 9 untuk SMP Negeri 12 Palopo. Nah, seperti apa itu program positif yang berdampak positif bagi murid? Nah, program yang berdampak positif bagi murid itu kami bertiga ini berangkat dari dasar filosofi KHD, ya. Selanjutnya dari kegiatan positif ini, dari kegiatan atau program, jadi program itu sama dengan kegiatannya Nak ya. Jangan sampai ada lagi yang bingung apa itu program. Ya, jadi program di sini sama dengan kegiatan, ya. Nah, sudah pernah belajar profil Pancasila sebelumnya? Sudah. Ibu mau tanya dulu Nak, ada berapa dimensi dalam profil Pancasila yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada 6. Nah, bagus sekali. Di kesempatan kali ini, di program yang berdampak positif ini, kami menitik beratkan pada 4 dimensi saja Nak. Ya, karena kami berharap 4 dimensi ini itu bisa tumbuh dan berkembang pada diri kalian tanpa menafikan dimensi yang lainnya, ya Nak ya. Yang pertama yaitu bernalar kritis, ya. Betul sekali Aziza, kata kepemimpinan. Ya, sebenarnya kata kepemimpinan ini kenapa selalu diulang-ulang, kenapa selalu dipertegas? Karena sesungguhnya yang ingin Ibu guru bertiga ini sebagai CGP, ya, melalui program ini, kami bertiga ini berharap melalui program ini rasa kepemimpinan pada diri kalian itu tumbuh. Ya. Rasa kepemimpinan dalam diri kalian itu menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, itu tumbuh. Bukan menjadi orang yang senantiasa menerima atau dikontrol dari orang lain. Ya, seperti tapi bisa kita mengekspresikan apa yang ada dalam hati tak, ya. Apa yang ada dalam hati dan pikiran tak itu bisa kita sampaikan kepada teman-teman tak atau kepada Bapak Ibu guru. Karena bisa saja dari apa yang ada dalam hati dan pikiran kalian itu bisa timbul sebuah ide, sebuah gagasan yang bisa memprakarsai sebuah kegiatan baru yang bermanfaat bagi diri kalian. Nah, ini sebenarnya ini ditumbuhkan pada diri kalian. Kalian tumbuh menjadi sosok yang mampu mengontrol diri kalian sendiri. Bisa dipahami Nak? Nah, untuk penjelasan selanjutnya, Ibu akan berikan kesempatan kepada Ibu Rizka Adelia Sari untuk memaparkan lebih jauh lagi seperti apa program yang berdampak positif bagi murid yang kami tuangkan dalam prakarsa perubahan
sebagai bagian dari tugas kami sebagai CGP di aksi nyata modul 3.3 ini. Kepada Ibu Rizka Delisari, saya persilahkan. Yes. Dan selamat pagi, ya, menjelang siang. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku CGP ya. Ananda sekalian, sebelum kita lanjut, bagus barangkali kalau kita tepuk semangat dulu ya, supaya enggak terlalu ngantuk. Tepuk semangat tahu ya? Bagaimana kita tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Nah, kita ulang satu kali ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gitu supaya semangat Ki. Baik nak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Sulkia, Ibu sebelumnya, kita selalu mengulang-ulang kata kepemimpinan murid. Kita lanjutkan. Nah, sebelum Ibu lanjut membahas tentang 2 poin ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa sederhananya kepemimpinan murid itu adalah minimal bagaimana kamu bisa memimpin dirimu sendiri. Nah, itu sederhananya, minimal kamu bisa memimpin dirimu sendiri. Memimpin kayak bagaimana sih Bu? Memimpin, kamu tahu pagi kita harus berangkat ke sekolah, jangan bangun siang, malamnya jangan tidur terlambat. Itu adalah satu contoh bagaimana kamu bisa memimpin dirimu sendiri nak, ya. Tahu minggu depan ada kegiatan misalkan ulangan akhir semester, berarti bulan-bulan sebelumnya pacu dirimu untuk belajar kembali, melihat pengayaan, membuat misalkan ringkasan-ringkasan materi, belajar kembali tentang materi-materi yang lalu. Itu adalah beberapa contoh bagaimana kamu bisa memimpin dirimu sendiri sebelum bisa memimpin orang lain. Contoh kecilnya seperti itu nak. Oke, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Maksudnya seperti apa ini nak, lingkungan yang melatih keterampilan? Jadi nanti program yang akan kami tawarkan itu kan modelnya dia mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya itu idenya adalah dari kalian sendiri. Kalian yang memberikan ide, kalian yang menyuarakan menentukan pilihan, akan diapakan nanti itu program, bagaimana pelaksanaannya. Nah, dari situ akan terbentuk ini nak, akan melatih keterampilan kalian. Dengan terlatihnya keterampilan tak, maka ke depan nanti kalian bisa mencapai tujuan akademik maupun non-akademik tak. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika kepemimpinan murid tumbuh dalam diri kalian, maka kalian akan mampu mengontrol diri kalian sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana strategi saya supaya saya bisa dapat nilai yang bagus misalkan. Bagaimana cara saya belajar supaya tugas-tugas saya bisa saya selesaikan. Apakah saya belajar sendiri? Apakah saya memanggil teman saya belajar bersama, berkolaborasi? Itu adalah beberapa contoh ketika kepemimpinan murid itu sudah tumbuh pada diri kalian. Bisa dipahami nak? Kemudian yang kedua, kami harap bisa muncul ketika program ini nanti dilaksanakan nak. Tujuannya apa? Yaitu tadi, untuk menumbuhkan kepemimpinan murid dalam diri kalian. Maksudnya apa nak? Tidak ada lagi nanti Bapak Ibu guru yang susah-susah, ada tugasmu minggu lalu, kenapa tidak dikerja ini dan sebagainya. Tidak ada lagi yang seperti itu nak ketika kepemimpinan murid itu tumbuh pada diri kalian. Kenapa? Karena kalian menyadari sendiri, ya ada tugasku, saya harus mengerjakan. Ini diperiksa minggu depan, saya harus kerjakan sekarang. Ini tidak bisa kak, minta tolong sama temannya. Itu adalah bagaimana beberapa contoh bagaimana kepemimpinan murid itu ada dalam diri kalian semua. Bisa dipahami sampai situ nak? Oke. Nah ini dia prakarsa perubahan. Jadi sebelum melaksanakan sebuah program nak, ada namanya prakarsa perubahan murid melalui program Liniku. Nah, ini program yang kami tawarkan. Liniku itu apa? Literasi numerasi untukku dan sekolahku. Jadi nanti ini kemampuan literasinya kalian, kemampuan literasi dan numerasinya itu akan ditingkatkan
melalui program ini. Kenapa namanya Untukku dan Sekolahku? Karena kalian sendiri nanti yang akan merencanakan bagaimana modelnya, bagaimana pelaksanaannya. Oke ya, seperti itu. Kenapa kami mengangkat literasi dan numerasi untuk mau ditingkatkan? Karena menurut kami, literasi dan numerasi ini adalah kunci. Kunci ketika kalian akan memulai sebuah proses pembelajaran. Bagi Andi Suci Arlianingsi, kepada Ibu Suci dipersilahkan. Ya, terima kasih anak ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anakku semua. Oke, jadi rangkaian dari sosialisasi program yang kami buat itu yang pertama itu adalah tadi Ibu Rizka sudah jelaskan tentang tentang LINIKU programnya ya. Jadi sebelum kita melakukan program ini, anak-anakku bisa lebih detail mengetahui apa sih itu LINIKU ya. Jadi tadi sudah dijelaskan LINIKU ialah singkatan dari literasi. Oke, jadi literasi numerasi untukku dan sekolahku. Jadi, nah ini sebuah program yang kurikuler sama dengan ekstrakurikuler. Tapi kalau ekstrakurikuler itu lebih ke minat dan bakat kalian, ya. Tapi kalau ini lebih pengayaan atau lebih ke pembelajaran kalian, ya. Oke. Jadi program ini akan diterapkan semuanya nanti. Jadi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, tapi harinya akan berbeda ya, supaya tidak tabrakan atau tidak tumpang tindih ya. Terus oke, jadi program ini melibatkan kalian karena yang seperti yang dijelaskan ibu-ibu tadi, bu guru kita tadi berdua, yang mau dibangun itu adalah jiwa ya. Jadi yang dilibatkan adalah kalian. Jadi perencanaan program ini melibatkan murid mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Jadi semuanya ini dari awal perencanaan sampai akhir dan pelaksanaannya itu semuanya yang terlibat adalah kalian. Kalian yang menuangkan semua ide-idenya itu. Ya. Oke, ini singkat tentang apa sih itu LINIKU. Ya, jelas Dina? Oke, kita lanjut. Nah, di dalam program guru penggerak itu ada dikatakan dengan bagja, ya. Rumusan bagja ini adalah bagaimana kalau nanti program ini kita bisa mengukur keberhasilannya, ya, mengukur keberhasilan dan merencanakan dari awal perencanaan sampai pelaksanaan, ya. Jadi terstruktur itu program tak, ya, dari perencanaan sampai pelaksanaan. Oke, paham? Nah, dari bagja itu ada yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utama ini misalnya, apa sih itu LINIKU? Ya, apa tujuannya dilaksanakan ini LINIKU? Itu contohnya ya. Jadi itu sebuah perencanaan. Jadi kita perencanakan. Nah, itu buat pertanyaan utama. Jadi itu pertanyaan utama itu biasanya kalau program itu apa tujuannya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu tujuannya, untuk apa tujuannya dilakukan ini program LINIKU. Nah, itu. Terus ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini di mana misalnya setelah kita tahu tujuannya, apa sih yang mau aktivitas apa yang mau dipelajari dalam program itu, ya, itu ambil pelajaran. Terus gali mimpi. Nah, dari tujuan ini mimpi-mimpi apa yang mau kita kembangkan? Misalnya tujuannya untuk mengembangkan literasi supaya lebih bersemangat berliterasi. Terus dari mimpi itu, untuk mimpinya itu saya mau nanti menjadi pembicara atau menjadi kayak Najwa Shihab gitu mimpiku, gitu, seperti itu. Nah, terus jabarkan rencana. Nah, jabarkan rencana ini untuk terlaksananya program ini
apa-apa kira-kira yang mau kita rencanakan. Langkah-langkahnya. Misalnya pilih buku yang bagus, bacaan yang bagus. Gitu. Terus atur eksekusi. Jadi bagaimana atur eksekusi ini? Bagaimana kalian mengatur waktu ya? Mengatur waktunya. Misalnya 1 minggu ini mau Kak selesaikan 1 buku. 1 bulan harus ada 3 buku yang saya baca, begitu. Jadi dari pelajaran itu kalian bisa, dari buku-buku itu kalian bisa mengambil pelajarannya. Nah, seperti itu. Hari ini Nak, kami akan berdiskusi bersama dengan kalian ya. Jadi kami bertiga nanti akan mendampingi kelompok-kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Jadi di sini kami berkolaborasi bertiga untuk membantu kalian bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu Nak. Buat pertanyaan utama, ada 2 pertanyaan di sini. Ini dulu yang kita jawab. Diskusikan di kelompok masing-masing. Nanti kami bertiga akan berkunjung untuk mendampingi apabila mengalami kesulitan. Terima kasih kepada rekan-rekan CGP yang lain. Saya mungkin lebih kepada analogi lain, Nak. Mungkin kalau ada yang masih bingung dengan redaksi kalimat pertanyaan di atas, ya, seperti pertanyaan pertama di bagian buat pertanyaan utama, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid? Sama aja kalau dikasih ke pertanyaan, mengapa kita perlu makan? Mengapa kita perlu makan? Supaya apa? Supaya badan kuat, ada tenaga. Supaya apa tadi? Supaya badan sehat. Supaya apa lagi? Supaya tidak mati. Oke, tidak meninggal. Nah, ini sama dengan pertanyaan di atas. Ya, sama dengan pertanyaan nomor 1. Mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi? Oke, yang sekarang pertama yang ini dulu Nak. Kita diskusikan sama teman-teman. Jadi bisa ini dibagi 2. Misalnya sebelah kiri buat pertanyaan, sebelah kanan nanti ambil pelajaran. Tapi yang ini dulu kita diskusikan. Ayo silakan Nak. Bisa enggak sesuai dengan ini, bisa kalian gambar-gambar bagaimana ya? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ya, seperti itu. Saya kira itu dari kami. Ya, kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baiklah, saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baiklah, rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kami 3 orang CGP dari SMP Negeri 12 Palopo
pada pertemuan kali ini dalam rangka tugas akhir kami yakni aksi nyata modul 3.3, kami diarahkan untuk menyampaikan terkait pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid kita. Nah, jadi perkenalkan, ini ada 3 orang yang sudah sangat familiar di mata Bapak Ibu semua. Yang pertama Ibu Rizka Deliasari, kemudian Ibu Andi Suciarlianingsi, dan saya sendiri Ibu Sulkia. Kami sekedar informasi bahwa kami ini CGP Angkatan 9 ya, untuk SMP Negeri 12 Palopo ya, di Kota Palopo ini. Lanjut, adapun program yang berdampak positif bagi murid ini berangkat dari filosofi ya atau pemikiran Bapak KHD Ki Hajar Dewantara, kepemimpinan murid melalui berbagai kegiatan positif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Ya, kemudian kreatif menumbuhkan kepemimpinan murid melalui berbagai kegiatan yang positif yang mendorong murid untuk seperti apa itu? Bahwasanya mereka bisa mengontrol diri mereka. Mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka. Mereka bisa menentukan pilihan mereka. Mereka bisa merasa memiliki kegiatan yang mereka sementara jalani tanpa perlu dikontrol daripada Bapak Ibu gurunya. Cukup didampingi saja, tapi tidak terlalu dikontrol lagi dari Bapak Ibu guru. Sekira demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh adinda saya, Bu Rizka. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, kita menuju ke slide berikutnya. Baik, jadi ini yang akan saya lanjutkan adalah terkait karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Jadi kalau kita fokus pada kata ini, kepemimpinan murid, jadi betul saya sambung tadi yang sudah dijelaskan Ibu Kia, ada 3 yang dapat kita lakukan terkait dengan menumbuhkan kepemimpinan murid. Yaitu pertama adalah bagaimana anak didik kita, bagaimana murid kita bisa mengungkapkan idenya. Jadi mengungkapkan suara hatinya, idenya, pemikirannya. Kemudian yang kedua, menentukan pilihannya. Jadi dengan ide yang ada, mereka dapat menentukan pilihan apa yang sesuai dengan minatnya, yang sesuai dengan bakatnya terkait dengan pembelajaran kah atau apa saja yang murid kita lakukan di sekolah atau di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, dengan dengan ide yang mereka suarakan, dengan pilihan yang mereka tentukan sendiri, tentu apa yang mereka kerjakan itu akan mereka laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab karena mereka merasa memiliki bahwa apa yang saya susun ini, apa yang saya rencanakan ini sesuai dengan ide saya dan itu adalah pilihan saya, maka saya harus bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Mereka akan tumbuh rasa tanggung jawabnya karena sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan idenya, seperti itu. Adapun karakteristik lingkungan pendukung, yang pertama kami mengambil apa programnya seperti ini Bapak Ibu. Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid melalui program Liniku. Jadi sebenarnya membuat proses teknisnya nanti ini bukan kita guru, kita hanya mendampingi, nanti yang akan mengungkapkan idenya, bagaimana pelaksanaannya adalah murid sendiri. Iya, dia mau baca bagaimana, yang mana dia rasa nyaman, seperti apa bentuknya, itu semua dari murid. Nah, sehingga mereka akan merasa senang melakukan program ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan lebih diperjelas lagi oleh Ibu Andi Suciarlianingsi. Kepadanya disilakan. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, ini adalah program yang kami tawarkan nantinya, yaitu Liniku. Jadi Liniku adalah sebuah program di mana yang kepanjangannya lah literasi numerasi untukku dan sekolahku. Dan ini program termasuk sebuah program kurikuler. Ya, jadi nanti nih sasaran itu semua kelas tingkatan, jadi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Tapi nanti pembagiannya rencananya beda-beda hari. Ya, seperti itu. Terus
program ini melibatkan semuanya dari perencanaan sampai pelaksanaannya, kita libatkan semuanya dari murid. Ya, semuanya itu. Terus inilah latar belakang kenapa kami mengambil program ini. Jadi karena sampai sekarang masih rendah, literasinya masih rendah. Terus di ANBK sebelumnya terus melihat minat baca dan berhitungnya siswa juga kita lihat secara nyata sehari-hari anak-anak tak masih kurang membaca dan literasinya. Terus murid-murid senang melakukan kegiatan secara bersama-sama, terus murid-murid senang menggunakan alat timbangan. Jadi biasanya kalau datang anak-anak biasa langsung timbang, jadi begitu. Itulah kami. Ya, jadi ini ada di program guru penggerak, ada dikatakan dengan Bagja. Ya, jadi Bagja ini adalah suatu perumusan alur untuk bagaimana kita dari perencanaan agar terstruktur itu perencanaan program tak. Jadi pertama yaitu Bagja, yang dimana B itu buat pertanyaan utama, dimana kami juga nanti bukan hanya kami bertiga yang, karena ini program yang kami tawarkan, tapi bukan kita yang bertiga, tapi kami ingin berkolaborasi sama Bapak Ibu guru agar program ini berjalan dengan baik supaya ini kemajuan untuk anak-anak kita dan sekolah kita semua. Oke? Ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di bagian buat pertanyaan utama, jadi di alur Bagja ini kami hanya mengambil atau menitik beratkan pada 2 alur, yaitu B buat pertanyaan utama dan A yakni ambil pelajaran. Untuk di bagian buat pertanyaan, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid? Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan minat literasi dan numerasi murid? Inilah mungkin yang akan kita bersama-sama menjawab kira-kira seperti apa respon pribadi Bapak Ibu guru terkait 2 pertanyaan ini. Kemudian diambil pelajaran, kita juga akan membahas 2 pertanyaan. Yang pertama, aktivitas. Ya, jawaban saya dari pertanyaan nomor 1, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid? Karena literasi dan numerasi sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, numerasi dan literasi itu juga pasti selalu dibutuhkan di kehidupannya nanti di masa yang akan datang. Jadi mereka sangat perlu untuk memahami itu, literasi dan numerasi. Terima kasih. Pada bagaimana cara meningkatkan minat atau literasi dan numerasi murid itu mungkin dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka dalam proses pembelajaran, sehingga bisa mengalami awal dan nanti di masa depannya mereka akan tidak kaku dalam menghadapi kehidupan, baik itu Belajar, misalnya kalau di pembelajaran IPA, pembelajaran IPA itu biasanya mereka lebih tertarik melakukan numerasi kalau diberikan praktek, kemudian dilakukan perhitungan dalam mengolah data hasil praktek itu. Kemudian kalau literasinya mungkin menurut saya yang menarik minat murid untuk berliterasi itu apabila kalau misalnya kita membawa murid sejenak membaca buku di alam terbuka. Menerapkan kegiatan literasi, numerasi, dan memberikan hasil yang diharapkan, salah satu bentuk tali temali sehingga menjadi sebuah harapan sehingga barang yang diciptakan itu bisa terpakai, digunakan sesuai dengan apa yang dia tonton. Demikian untuk dari saya. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan kali ini meluangkan waktu untuk menyaksikan apa program yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa berkolaborasi mewujudkan program ini. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.